Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ibrahim dari Pendidikan Biologi 1 2018. Sini saya sudah membuat video pembelajaran mengenai materi keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati. Di sini saya akan absen dulu. Revi Nuliansa hadir. Hadir Pak. Sigit Hadir Pak. Fitra. Hadir Pak. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum masuk pelajaran, saya ingin bertanya kepada siswa sekalian, apakah di sini ada yang pernah mendengar mengenai keanekaragaman hayati atau jenisnya? Ada? Ada. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin memperlihatkan dulu sepintas video singkat mengenai keanekaragaman hayati. Baik, dari video yang telah kalian tonton, apakah sudah mengerti mengenai keanekaragaman hayati atau sudah tergambar sedikit tentang keanekaragaman hayati? Sudah Pak. Sudah. Baik. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati sebagai indikator sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem, sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Secara singkat, keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi.
keanekaragaman hayati sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Frasa keanekaragaman hayati sendiri sering pula disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas ini dapat kita temui di sekitar kita. Berbagai makhluk hidup yang kita temui menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan antara makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Selanjutnya, tingkatan keanekaragaman hayati. Biodiversitas dapat terjadi berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Ada yang tahu apa saja tingkatannya? Belum, Pak. Belum. Baik. Keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Biodiversitas pada tingkatan ini menyebabkan variasi antar individu dalam satu spesies. Contoh dari biodiversitas tingkat gen, misalnya perbedaan antara varietas padi. Varietas padi ini sangat bermacam-macam. Misalnya varietas rojolele, Cianjur, varietas jalur, misal kan. Tanaman mangga pun memiliki biodiversitas gen yang cukup mencolok, misalnya terdapat mangga mangifera indica, varietas harum manis, Bali, gadung, dan si mana lagi. Manusia pun merupakan contoh biodiversitas gen yang paling mencolok. Manusia meskipun merupakan spesies yang sama, yaitu Homo sapiens, tetapi manusia memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan manusia lainnya. Biodiversitas ini terjadi akibat adanya variasi gen yang berbeda pada setiap individu sejenis. Gen sendiri adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Gen ini menyebabkan adanya suatu variasi yang nampak atau fenotip dan variasi yang tidak nampak atau genotip. Susunan gen ini pada setiap makhluk hidup akan berbeda karena gen merupakan hasil dari campuran gen betina dan gen jantan ketika dalam proses perkawinan. Yang selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman pada tingkat spesies ini sangat mudah diamati karena perbedaan yang sangat mencolok. Sebagai contoh, kucing, harimau, dan macan memiliki morfologi yang berbeda satu sama lain, tapi mereka sebenarnya berkerabat erat. Kalian pasti pernah kan melihat harimau yang hampir sama dengan kucing? Ya. Pernah? Ya, Pak. Pernah. Nah, itu merupakan keanekaragaman dari tingkat spesies. Yang selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik merupakan bagian dalam ekosistem yang merupakan makhluk hidup, misalnya tumbuhan. Sedangkan faktor abiotik merupakan bagian dalam ekosistem yang tidak hidup, misalnya iklim, cahaya, air, tanah, dan udara. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Sigit, Oh, Pak. apa pengertian dari keanekaragaman hayati? Bentar, Pak. Gitu, Pak. Bagaimana Sigit? Bentar, Pak.
Saya ingat dulu Pak. Oke. Keanekaragaman hayati adalah organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Ya, benar. Untuk Revin, Ya, saya Pak. keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Sebutkan apa saja tingkatan keanekaragaman hayati tersebut. Ya, silakan dijawab. Oh, iya Pak. Keanekaragaman berbagai jenis padi. Yang kedua, keanekaragaman warna dan bentuk rambut manusia seperti lurus, ikat, keriting, hitam, pirang. Ya, jawabannya sudah hampir benar, Yang ketiga, tetapi kurang tepat. Tingkat keanekaragaman hayati itu tadi sudah saya jelaskan, itu ada 3. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Untuk Fitra, Iya Pak. apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Pak. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.